Justru ketika publik mengkritik, dia tagih hak-haknya, dia bilang apa? Nye, ini kayak gak nyambung kan. Ini presiden macam apa gitu. Bilang DPR itu check and balance sudah rusak. Rusaknya berapa persen? 100% rusak. Dia nggak lagi berfungsi sebagai perwakilannya rakyat. Tapi dia sekarang memposisikan diri sebagai pelayan kekuasaan. Sebagai juru bicara kekuasaan. Bahkan ketika rakyat itu mengkritik presiden, DPR justru tampil di baris terdepan yang kemudian menjadi juru bicara untuk melawan rakyat. Sebenarnya mereka nggak boleh songong ya, karena hidup mereka juga kan dari pajak rakyat ya. Ya, jumpa lagi podcast Bang Syukur Mandar. Hari ini saya berkumpul dengan begawan oposisi. Tokoh-tokoh muda yang sedang bekerja keras memikirkan negara ya. Kami ini berinisiasi melahirkan sebuah ide besar dan memberanikan diri untuk tumbuh di tengah pemerintah yang seringkali marah orang beroposisi ya, Bung Edo ya, ada Bung Faisal, ada Bung Laguna dan ada Bung J ini. Siap. Tokoh-tokoh muda yang hebat. Lebih terkenal Mr. J. Mr. J. Mr. J. Mr. J. Mr. J. Dia kan Tapi bukan Mr. J Dewan Pembina, bukan. Oh. Mr. J biasa. Karena itu kalau kan Mr. J elit. Kita dari rakyat aja. Oke. Maksudnya Tapi beliau kan topinya depan tuh. Saya tapi belakang. Oh, belakang. Ada pada gitu. Jadi J-nya jelata itu. Enggak. Jadi J-nya itu ya artinya bahwa kita J apa ya? Pokoknya J melawan dia aja gitu. saya yang gajah maksudnya. Yang gajah tapi kan gajah tapi yang apa? Yang sering liar tuh. Jadi bukan gajah terpimpin gitu. Tapi sekarang gajahnya sedang keliling daerah. Lah ya nginjak kepala banteng. Apa dia sedang berupaya nginjak kepala Ya main, banteng? main raja-rajaan kan? Main raja-rajaan. Ya, gajah itu ditunggangi pemuda sialan Indonesia itu. Oh begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ingin bicara ya, negeri ini memang memerlukan apa ya, orang-orang yang berani melahirkan pandangan-pandangan yang kritis ya. Bung Edo ya, karena saya melihat Anda punya pengalaman banyak di luar sebetulnya Bung Edo. Kita juga ingin menemukan apa semacam apa ya pencerahan-pencerahan ya, bahwa negara-negara maju tuh apa punya tradisi seperti kita begini nggak sih? Kalau kemudian kita kok semacam tersandra, kemudian pemerintah kita takut banget dikritik ya. Saya lama-lama jadi stres juga lihat begini. Ya kalau pemerintahnya tertib, di bawah juga pasti nggak berteriak lah. Kita berteriak karena di atasnya nggak tertib kan. Gitu aja kan. Apalagi kalau udah ngomong presiden nye. Yang terakhir apa? Ndasmu itu. Ndasmu. Tapi kan apa dia bilang? Bodo amat katanya kan. Ya, Jadi udah nggak ada kepekaan kan terhadap Ya. situasi bangsa hari ini. betul. Nah padahal kita lihat ada partai politik sebenarnya yang punya kekuatan elektoral kan, yang harusnya berani menunjuk batang hidung presiden itu kan. Kan itu yang membuat presiden agak jumawar ini, karena dia ngerasa bahwa lu gua kan di bawah kendali gua tuh. Iya. Pada akhirnya ya kita lahir itu kan karena itu, ada kebuntuan di parlemen itu kan. Betul. Ya kan? Nah tapi kita kan gerakan oposisi yang konstruktif, kita tawarkan solusi. Kan berkali-kali mereka tuh yang merasa sebenarnya mereka nggak boleh songong ya, karena hidup mereka juga kan dari pajak rakyat ya. Ya. Kan mereka berkali-kali bilang kalau kritik kasih solusi. Kita tawarkan 13 piagam oposisi dan di sana itu kalau ini diselesaikan, pemerintahan Prabowo itu akan dianggap manusia setengah dewa, Paling hebat sepanjang sejarah. paling hebat sepanjang sejarah. Nah, gerakan oposisi mengusung tema-tema yang konstruktif ya. Iya. Ya, betul. 13 gerakan oposisi itu, 13 piagam oposisi itu kan satu diantaranya adalah bagaimana membangun ekosistem pencegahan korupsi. Ya, betul. Hukuman mati terhadap koruptor. Karena itu sudah menjadi ancaman yang luar biasa. Ya. Karena kalau koruptor dibarter dengan hukuman 2-3 tahun, korupsinya 100 miliar, 50 miliar, dibarter dengan itu kan sama dengan maling ayam sebetulnya. Ya. Curi ayam, apa ya, maling ayam kemudian dibarter sama dengan orang maling 50 miliar ke atas, jual beli putusan, ya sudah. Tapi Pak Presiden begini Bang Edo, apa memang begini demokrasi di seluruh dunia sekarang? Bro, demokrasi banci gitu. Saya nggak tahu ya, ini memang negeri ini ada ganjil gitu. Saya lihat ya. Karena tentu saja kita ada oposisi ada itu karena parlemen tidak berfungsi kan. Parpol-parpol juga. Sekarang saya mau tanya, emang ada parpol yang jadi oposisi sekarang? Mengklaim ada, Oh, mengklaim ada. tapi aksinya nggak ada. Aksinya nggak ada itu. Kan di situ letak soalnya kan. Kalau menurut saya sih, ya memang harus tumbuh. Ini keniscayaan sejarah aja kan, keharusan sejarah kita harus tumbuh.
dengan kondisi seperti ini. Dan kita bukan antek asing tentu saja. Bukan antek asing. Ngapain kita jadi antek asing? Ya kita mencintai bangsa ini. Kita ada untuk karena mencintai bangsa ini kan. Itu aja itu. Ya kalau dibilang anti asing kan seolah-olah kita meng-create isu kan. Betul. Lu create, ada orang mendanai lalu kita create isu. Kan kita nggak meng-create isu. Ya, itu Kita dia. kan menjelaskan, menyampaikan realitas di bawah. Yes, betul. Lalu kalau kita kemudian dituduh anti asing, Ya, kan nggak masuk itu alasannya. Ya, betul. Yang harusnya pemerintah lakukan kan dengar, Betul. partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, Yes, betul. lalu lakukan evaluasi, terus jelaskan dengan bahasa rakyat. betul. Dan jangan disumbat. Jangan disumbat. Jangan Nah, disumbat. ini kan ada bottleneck ini bos. Menyampaikan pesan-pesan rakyat ke presiden harus melalui satu orang. Nah orang ini siapa nggak ngerti bahasa rakyat. Orang ini kan nggak pernah mencium bau keringat rakyat. Bisa jadi begini, demokrasi saat ini itu dalam menyampaikan aspirasi itu kaku di Indonesia, harus formal melalui kanal-kanal partai. Ini kan sering terjadi. Tapi hari ini kan gerakan oposisi hadir itu kan mengisi ruang-ruang kosong yang memang tidak diagregasi oleh partai itu. Coba dengan multi partai hari ini, apa yang bisa kita dapat? Apakah pertumbuhan kesejahteraan rakyat terpenuhi? Bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, begitu juga yang lain. Terus spirit konstitusi kita mau seperti apa? Nah, gerakan oposisi keluar ini adalah bahwa kami itu betul-betul dipertemukan dengan keresahan yang sama. Reformasi tidak membuahkan apa-apa, hanya menghasilkan lembaga-lembaga independen yang kembali lagi pada kekuatan politik atau kekuatan tertentu. Mereka mengabdi kepada siapa? Mereka mengabdi bukan pada konstitusi amanahnya, mandatnya, tapi kepada si penguasa. Silih berganti penguasa, mereka akan bergabung lagi dengan kekuatan-kekuatan itu. Nah, hari ini rakyat itu marahnya luar biasa. Yang kalau kita lihat skema belanja negara ini dari pajak, mau sampai kapan? Apakah turunan dari pajak yang dikembalikan negara itu sudah kita punya ukuran angka? Kesejahteraan rakyat makin seperti apa? Hari ini kan rakyat diperas. Tapi yang lucu Pak, gini, yang lucu Pak Ido, apa ya? Pak Faisal. Pak Faisal, nanti Pak kan pakar ekonomi itu atau pakar energi. Kan ada pertanyaan yang sebenarnya itu fundamental Pak. Kalau orang kampung bilang itu pertanyaan yang nggak bisa dibuat-buat. Itu kan pertanyaan biasa tapi itu harus dijawab sama pemerintah. Yang sudah berkuasa berpuluh-puluh tahun. Kan mereka-mereka itu lagi dari sini ke sini, dari sini ke sini kan. APBN kita kan defisit bos. Ya, Di sisi lain sumber daya alam kita kan makin lama makin rusak, makin habis. Lalu kemudian di sisi lain kita lihat utang kita numpuk 10.000 triliun. Sebenarnya kan kemarahan rakyat itu begini. Kalau ini semuanya tadi mengangkat kesejahteraan rakyat, pendidikan gratis, kesehatan gratis, sebenarnya nggak akan ribut ini. Karena ada pembagian misalnya yang adil. 60 untuk pejabatnya silakan deh lu kaya raya 60%. Tapi rakyat dapat 40 nggak apa-apa gitu. Nah faktanya kan tingkat kemiskinan itu kan bertumbuh Pak. Tapi kan pemerintah mengubah supaya jumlahnya nggak terlalu banyak, dia indikatornya yang direvisi. Nah sementara di bawah sana itu Pak Syukur izin Pak Presiden. Di bawah sana kan banyak orang itu ya kita cari pagi untuk makan malam. malam. Katakanlah dia dapat gaji 1,5 juta. Terus penghasilannya 20.000 per hari, 600.000 rumahnya cicilannya. Padahal Hasim Joyo Hadikusumo itu adiknya Mr. Presiden ini, dia bilang 40 juta rakyat Indonesia nggak punya rumah. So sebagai presiden atau sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan, dia tawarkan solusi apa? Kan nggak ada. Justru ketika publik mengkritik, dia tagih hak-haknya, dia bilang apa? Nye, gitu ya, nggak nyambung kan. Ini presiden macam apa gitu. Ya kan? Nye gitu. Ini ada anaknya ngeluh, ya kan? Ada anaknya minta uang sekolah gitu kan. Kan bapak yang baik kan bilang gitu, tunggu ya nak sabar, bapak lagi berjuang. Jujur aja, bapak lagi kerja keras, bapaknya nggak bisa istirahat nih. Kan anak juga ngerti Pak. Tapi kalau ngenyek gitu, apa bedanya lu sama Firaun kan? Itu Pak Presiden. Ada banyak ganjil partai politik yang nggak aktif ya kan. Mereka kan elit-elit ini kan banyak gini. Mereka itu lagi menggunakan jabatannya itu kan. Biar anak gua nih punya akses jalan tol gitu. Terus anak kita besok Bang Faisal, anak kita nih capek-capek kita mengurus anak. Kita sekolahin baik-baik. Saingannya itu anak pejabat. Dan dia disiapin jalannya kok. Nah kita harus berdarah-darah. Tetap anak kita bisa jadi gembel. Padahal nih ya dalam soal azas kenegaraan. Soekarno bilang gini Pak. Negara satu untuk semua. Semua untuk satu. Punya kesempatan yang sama. Itu keliru sudah cara Prabowo memimpin negara hari ini. Menurut saya ya. Untuk kami kalangan yang termarginalkan ini. Ya kalau saya ngelihatnya sih sikap presiden yang kayak gitu sederhananya saya gambarkan ini merupakan bagian dari gejala otoritarianisme.
Ya. secara tidak langsung dengan mimik yang kayak begitu, mengejek, menyindir masyarakat yang kemudian mengkritik, itu kan menolak artinya. Menolak untuk Sama dengan kemudian menolak dikritisi. ya. Itu catatan pentingnya itu. Dan saya melihat gejala otoritarianisme itu di Indonesia memang dimungkinkan secara sistemik. Pasca reformasi sampai dengan saat ini, itu memang terjadi pergeseran pemusatan kedaulatan. Misalnya kalau kita buka undang-undang yang amandemen 2002, pasal 6A ayat 2, saya bilang itu undang-undang palsu, konstitusi palsu. Karena ayat itu kan ditambahkan, disusupkan ke belakang. Itu berbunyi bahwa presiden itu diusung oleh parpol dan atau gabungan partai politik. Artinya apa? Ini terjadi pergeseran atas pemusatan kedaulatan ke tangan partai politik. Ketika partai politik itu kumpulan gerombolan-gerombolan itu saya sering menyebut berhasil mendudukan posisi presiden pada jabatannya, yang jadi pertanyaan pentingnya bagaimana mereka memanfaatkan dan menggunakan kedaulatan yang terpusat di tangan mereka. Saya nggak melihat mereka melakukan itu secara proporsional. Itu yang buat kita marah sebetulnya. Justru itu. Masa Itu catatan sembilan orang yang menentukan nasib bangsa. Itu yang menjadi 9 catatan. naga 1. Jadi 9 orang itu 9 di luar, 9 di dalam. kekuasaan, 9 di dalam. dalam. Iya. Jadi akhirnya kita dipaksa untuk mengakui kejahatan mereka. Itu soalnya. Itu. Ya kan? Itu betul. Saya bilang pergeseran itu memang dimungkinkan secara sistemik. Terjadi pergeseran atas pemusatan kedaulatan ke tangan segelintir orang. Jadi ini yang saya sering sebut. Tapi gini Bang, saya potong dikit. Itu kan udah ditulis di buku Paradoks Indonesia. Yang ditulis tahun 2017. Ya. Yang kita sebenarnya bertanya ya, sebenarnya dia yang nulis atau bukan? Yang kita sering kali bertanya. Sebenarnya beliau nulis nggak tuh, Mr. Presiden? Seharusnya kalau beliau nulis itu memungkas dalam nurani dan pikiran beliau. Iya, karena di dalamnya itu Pak ditulis 99% sumber daya alam ini dikuasai 1% elit. Nah, kan kita uji nih premisnya. Ya. Pertanyaan saya, apa sekarang yang sudah dilakukan Prabowo atau Mr. Presiden untuk menyempitkan lebarnya jarak ini? Kan nggak ada ya kita lihat. Kesenjangan ini. Kekuasaan sumber daya alam yang 99% dikuasai 1% itu kan kita nggak ngelihat Pak. 2 tahun ini dia lakukan breakthrough. Dia tidak menyempitkan, dia memperlebar. Memperlebar kan. Artinya Bahkan kantong-kantong menciptakan kesenjangan baru. kesenjangan baru Pak. Nah coba, kan wajar rakyat bertanya Pak, silakan. Itu yang dilihat dalam struktur kehidupan masyarakat di Amerika Serikat. Misalnya saya ngambil tulisannya Joseph Schumpeter. Oke. Itu menyebutkan dengan sederhana sekali bahwa sesungguhnya kekayaan uang Amerika Serikat yang tercermin lewat moneter dan fiskal itu memang dikuasai hanya oleh segelintir orang. 1% menguasai 99%. Penyebab utamanya karena apa? Karena pelaksanaan demokrasi secara substansial itu tidak ditegakkan. Itu di Amerika. Yang ditegakkan adalah demokrasi secara prosedural. Dan saya melihat gejala itu nyata di Indonesia, Pak. Ya. Terjadi pemusatan kedaulatan ke tangan partai politik dan juga presiden. Di saat yang sama mereka nggak becus menggunakan kedaulatan itu, manfaatkan. Nah ini saya bilang, masyarakat itu tereliminasi dalam konteks pemanfaatan kedaulatan itu sepenuhnya diserahkan ke tangan partai politik dan presiden. Ini yang saya maksud demokrasi prosedural. Pertanyaan besarnya, Bung, bagaimana dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah itu? Yang mandatnya luar biasa. Hari ini bisa kita pahami berjalan apa tidak otonomi daerah dengan DBH atau TKD-nya. Tapi kalau pertanyaan itu muncul, pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa memang pengambil keputusan dalam ini dominasi partai mencoba memberikan semacam permen kepada kita ya. Pemanis kira-kira begitu. Ya. Pemanis. Dengan memberi permen ya. Nah, Otonomi daerah setengah hati dan semua. Memang ada parpol di Indonesia. Iya. Nah, ini pertanyaan serius loh. Oke. Saya punya argumentasi bahwa Indonesia itu nggak ada parpol, partai politik ya. Hanya ada parpol aja. Saya selalu bilang di beberapa kesempatan, perusahaan politik. Kalau ada perusahaan politik, wataknya itu watak korporasi. Ya. Kalau watak korporasi, itu artinya ada bos, ada anak buah di sana itu. Ya. Lalu kalau pertanyaan, oke, kalau wataknya korporasi, ada diskusi nggak di situ? Diskusi Ada perdebatan. seperti ini, ada perdebatan nggak? Nggak ada, tergantung perintah bos. Ada perdebatannya Pak, tapi lu dapat 50, gua dapat 50 ya gitu. Oke, itu Itu menarik. perdebatannya. Bahkan saya selalu beri gambaran. Kalau ketua ini ya, gini gambarannya, analogi aja. Kalau ketum parpol bilang 1 tambah 1 3 ya, nggak ada yang kata ngambil salah Pak, karena dia bos. Situ letak soal kita. Saya bilang nggak ada parpol, ada parpol aja. Jadi pada pokoknya semua patuh taat terhadap pemilik perusahaan itu atau ketum dalam hal ini. Kan kita bisa melihat peristiwa-peristiwa politik Karena yang ada. Bang Edo menyebutnya
perusahaan partai, perusahaan politik. Perusahaan politik. Perpol. Perpol. Bukan Berarti- parpol, tapi perpol. Apa sebutan yang pas ya? TBK. Iya kan? IPO ini Iya kan? TBK kan ada Dan dia udah partai. IPO semua ya. Udah Kan ada IPO semua partai ya. 3 huruf. Iya. Ya pakai istilah TBK. Memang Iya. dia mengkonfirmasi bahwa dia owner dari si partai. Dan kita-kita ini yang ngikutin mereka tiap hari kemana-mana itu tukang coblos doang itu. Tukang coblos itu Pak. Tapi tukang coblos yang bikin mereka kaya. Yang bikin negara nggak bertumbuh. Seharusnya kalau memang partai politik itu mengerjakan tugas-tugas politik, mencerdaskan kehidupan politik rakyat, lalu kemudian kan rakyat artinya aktif tuh. Ada semacam keaktifan itu yang kemudian dari mulai kelas bawah sampai kelas menengah ke atas itu. Bahwa pada akhirnya kan nggak ada bisa lagi pejabat-pejabat ini untuk punya ruang bermanuver buruk di belakang layar sana. Ya, kan? itu sebetulnya yang buat kita marah ya. Kalau kemudian kita mau telisik dengan lebih jujur, mereka ini sebetulnya hidupnya jadi makmur, jadi kaya, ya dari hasil tukang coblos. Jadi tukang coblos itu memberi kontribusi terhadap kemakmuran pejabat partai itu, petinggi negara, oligarki semua itu kontribusi tukang coblos. Karena kita gagal menempatkan pilihan, kita menjadi alat coblos, karena untuk mendapatkan legitimasi, lalu mereka mengeruk kekayaan dengan melahirkan orang-orang yang menjadi kekuasaan yang dipandu oleh kepentingan kelompok. Tapi bagus ini Pak kalau kita bikin jurnal atau buku bahwa politik tukang coblos itu yang ditolak oleh gerakan oposisi. Kami menolak, mengakhiri, tolong partai politik mengakhiri politik tukang coblos. Keren Pak. Ya, itu yang saya gambarkan tadi, terjadi pergeseran atas pemaknaan penerapan demokrasi di Indonesia. Itu sebatas prosedural. Artinya para rakyat itu hanya disertakan dalam konteks pemilihan saja. Iya. Partisipasi publik dilibatkan hanya 5 tahunan sekali. Hanya 5 tahunan sekali. Giliran mengkritik presidennya bilang apa Pak? Iya kan? Inilah yang saya sebut, saya sering gambarkan berbahaya karena saya baca tulisan-tulisannya Jürgen Habermas. Oke. Saya baca Karl Marx. Ya, ya. Nah, di sini akan terjadi ruang semu yang akan semakin melebar antara kekuasaan dan masyarakat. Kenapa? Karena nggak ada yang menjalankan fungsi advokasi dan edukasi ke bawah untuk masyarakat. Ya. Karena DPR-nya udah bergerombol dengan kekuasaan, menjalankan demokrasi dengan pola prosedural tadi. Ya. Tapi Bro Edo dulu kan lama di Rusia dulu juga berantakan kan? Ya, orang anggap gini. Jadi belakangan kan kebijakan-kebijakan Prabowo itu dianggap semacam negara ini berbelok ke kiri lah, ya kan? Dari kanan ke kiri dalam artian ke sosialisme gitu kan. Cuma saya tidak melihat ada gejala itu. Saya mungkin ngambil contoh paling sederhana misalnya dari Rusia. Rusia itu atau mulai dari Tiongkok deh. Dulu dari Mao Zedong lalu ada Deng dan segala macam sampai Xi Jinping. Mereka menganggap bahwa kita nggak bisa, komunisme itu udah gagal karena dia tidak membuka pasar, ya kan? Sementara Rusia kan gagalnya itu karena dia tertutup pada pasar, kan begitu. Padahal pasar juga penting. Tetapi intervensi negara juga perlu itu. Karena itu menurut saya kiri sedang, kanan sedang gitu. Itu perlu. Pasal 33 itu kan begitu kan esensinya kan. Iya. Kita nggak kanan-kanan amat, tapi juga nggak kiri-kiri amat. Kita mesti kanan belok kiri, kanan belok kanan gitu. Nah persoalan kita sekarang itu apa pasal 33 masih ada nggak di kita? Masih ada ya? Masih ada. Tertulis ada. Tertulis masih ada. Tapi itu nggak Temanya dijalankan. berubah. Tertulis. Ya. Cuman kan kita ragu mereka hafal atau mereka memahami kan? Contoh paling sederhana aja deh, sampai gas-gas yang masuk ke rumah kan. Contoh misalnya di Rusia itu gas-gas itu kan dia dialirin Langsung ke pakai rumah. selang ke rumah-rumah itu. Ya. Jadi nggak pakai tabung-tabung LPG kayak kita punya itu. Air pun sama, semua Seperti dia gunakan air minum ya. Yes, semua kayak air minum segala macam. Itu pasal 33 ya begitu. Nah, itu Lalu makanya apakah Rusia tutup dari pasar atau Cina misalnya Tiongkok tutup dari pasar? Enggak, dia buka itu. Tapi negara bertanggung jawab untuk menentukan gitu loh. Nah, sebetulnya itu esensi pasal 33, lalu kemudian digambarkan pada pasal 34. Ya. Jadi kalau kita bicara esensi negara, itu sebetulnya pada alinea keempat itu kan bicara tentang apa sih tujuan negara itu. Ya kalau kita dirikan negara, tujuannya adalah kemakmuran, kesejahteraan. Itu kata kunci dari kemerdekaan itu kan di situ. Ya. Parameternya itu adalah kemakmuran, kesejahteraan. Nah, mengukur itu, founding father itu pintar-pintar, mereka jujur, mereka debat dari latar belakang yang berbeda, latar belakang agama, perbedaan. Mereka tidak pernah menyoal itu. Mereka duduk dengan yang mereka setarakanlah pikiran, ya, dengan rasionalitas. Kemudian mereka duduk lalu mendebatkan, lalu melahirkan kompromi-kompromi yang luar biasa. Ya, kesalahan bukan saya menyebut kesalahan. Mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa di bangsa ini satu ketika ada manusia-manusia biadab
yang menjadi pejabat, yang mengendalikan kekuasaan, yang nggak punya hati, nggak punya moral. Gitu. Jadi mungkin dalam perdebatan para pendiri bangsa mereka lupa bahwa mereka mengukur bahwa semua orang Indonesia akan sebaik mereka. Gitu. Yang tidak rakus kekuasaan, bagaimana Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri sampai kain kafan jenazah anaknya nggak bisa dibeli. Ya, bagaimana Bung Hatta jadi wapres hanya mimpi beli sepatu Billy aja sampai bertahun-tahun menabung gitu ya. Padahal wakil presiden gitu. Jadi saya menduga ya, mereka lupa bahwa satu ketika ada manusia-manusia biadab yang jadi penguasa di negeri ini itu. Sehingga kemudian melarikan tujuan negara. Karena kalau alinea keempat Undang-Undang Dasar itu bicara kesejahteraan kemakmuran, itulah yang kemudian mereka lahirkan pasal 33. Nah, 33 itu dikunci dengan pasal 34. Nah, seperti listrik, kesehatan, pendidikan, itu kan public service harus negara. Nah, dia public obligasi kalau keluar. Tapi kan di Indonesia kan ke dalam. Jadi, dia jual listrik ke kita. Dia jual air minum ke kita. Jadi jual telekomunikasi ke kita. Berarti kalau begitu nggak ada hebatnya dong jadi seorang presiden. Nggak ada, memang nggak ada hebat. Dari operasional pemerintah, dari pajak, Semua. dari yang lain-lain kemudian kita juga Semua juga dari kita. Laporan keuangan rugi terus. Padahal laporan keuangan rugi terus. Memang. Terus bagaimana kita Dan berbangsa dan BUMN bernegara? rugi terus loh. Prabowo bicara minggu lalu ya, 700-an BUMN akan ditutup. Karena merugi terus. Tapi begini Pak, ini kan saya nih dari rakyat ya. Mungkin abang-abang, bapak-bapak juga pasti bisa ngelihat dari perspektif keilmuan dan segala macam. Tapi yang mau saya tanya, tak ada satupun pejabat kita yang kayak merasa bersalah kan dengan situasi hari ini kan? Enggak. Ada nggak pejabat kita yang merasa bersalah? Nggak ada. Minta maaf juga enggak. Minta maaf juga tidak. Ya kan? Yang ada validasi. Ya saya lihat kan pidato presiden cuma 3 Pak. Nyinyir. Ya kan pidato presiden nyinyir nih ya. Ya nggak usah saya kasih contoh lah ya kan. Yang kedua, Contohnya gimana? ya yang nyanyi itu memalukan itu kan. Itu kan ini pakar-pakar ilmu komunikasi sama ilmu pidato kan boleh marah dong ini kan. Ini kan memberi contoh yang tidak baik ini. Iya. Kan pakar-pakar ilmu komunikasi kan capek-capek sekolah sampai doktor profesor begitu tuh ngajarin bagaimana berkomunikasi yang baik. Tuh dihancurin tuh sama cara presiden berpidato. Kan buruk ini. Nah, itu kan harus ditegur tuh, disomasi tuh presiden kayak begitu. Yang kedua saya lihat kan pidato presiden itu selain nyinyir, dia itu validasi. Coba teman-teman yang penonton ini ya, kita yang ada di sini, terbayang enggak ada seorang presiden pidato bahwa rakyat Indonesia adalah negara paling berbahagia nomor 1 sedunia. Teksnya sih nggak salah Pak, tapi konteks waktu dia mengucapkan itu buruk, jahat ini orang. Kenapa? Presiden mengucapkan ini di saat ada 3 bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh. Di saat ada warga negara kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, ya, kehilangan mata pencariannya, presiden dengan lantang mengatakan Indonesia negara paling berbahagia nomor 1. Konyol nggak cara bicara presiden begini? Artinya pikiran presiden udah keliru. Wajar dong rakyat marah. Harus. Sudah kita kemudian diintimidasi, dinyinyirin, dan kita nggak ngelihat ada tanda-tanda menuju perbaikan yang signifikan. Dan ini jangan salah, beberapa menteri itu bilang bahwa pemulihan pasca bencana itu katanya udah 100%. 100% apanya? Itu ada beberapa menteri ngomong begitu kan? Serius loh. Dan dilaporkan pada presiden. Dilaporkan pada presiden. Dan presiden percaya aja. Nah itu yang saya bilang, padahal kan kita udah berada di zaman 5.0 kan. Maksudnya sebenarnya banyak menteri-menteri ini tukang ngibul semua sebetulnya. Ini kan penjilat-penjilat kekuasaan semua itu yang menteri mayoritas itu. tukang ngibul semua. Tukang sebetulnya. ngibul. Karena gini Bang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan. Jadi kalau mereka sering bergaul sama orang-orang yang mentalitas maling, itu yang saya bilang, Pak Prabowo kalau mau clean and clear, buang tuh semua menteri-menteri yang pernah kerja di zaman masa lampau. Coba kita membayangkan ada perubahan visi pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi menteri perekonomian atau Menko-nya adalah kerja yang nggak pernah bertumbuh ekonomi sampai 7%. Konyol nggak tuh? Targetnya dibuat tinggi, tapi cara kerjanya itu sama, orangnya sama. Enggak. Targetnya dibuat tinggi, mesinnya nggak diganti. Nggak diganti. Mesin lama yang dulu sudah sering kali bongkar pasang oli bahkan nggak diganti juga tuh. Nggak diganti apa-apa. Bahkan yang terjadi adalah kan kita lihat mereka bangga nggak pertumbuhan 8%. Lalu kita ditipu kan begini. Cara mereka menipu begini. Tenang. Pertumbuhan ekonomi 8% itu fundamental ekonomi kita aman. Aman bagaimana? Aman bagaimana coba? Tapi begini Bung C.
konyolnya lagi bahwa setelah reformasi ini kan melahirkan banyak presiden sampai hari ini itu kan punya perspektif yang berbeda. Coba kita berbicara di presiden hari ini aja. Yang mana judulnya bahwa pemerintahan hari itu efisiensi. Tapi efisiensi tidak dibarengi dengan lembaga atau badan atau kementerian yang tidak dirampingkan. Sehingga menambah wamen, sehingga menambah lembaga kementerian. Itu berbicara cost operasional dari mana? Begitu juga bagaimana tatarannya nanti dari sistem prosedurnya yang sampai level tingkat daerah. Itu kan memerlukan struktur macam-macam dan seterusnya. Sampai kapan masih tahapan adaptasi, implementasi dari aturan nomenklatur atas sampai ke bawah ini kan konyol. Coba bayangkan, satu sisi efisiensi, yang kedua tidak dibarengi dengan efisiensi lembaga kementerian. Begitu juga banyak hal. Hari ini kan berbicara efisiensi yang digetolkan itu adalah program-program yang Bung Presiden sampaikan ini saudara patriotisme dan nasionalisme. Coba bayangin MBG. Hari ini terjadi banyak hal. Dan begitu juga tentang KDMP. KDMP coba dari munculnya presiden yang sekarang itu semua militer tuh. Dalam rekrutmen sampai membuatkan acara itu militer. Hari ini sejarahnya di mana militer itu punya apa namanya? Punya rekam jejak berhasil bikin minimarket gitu. Nah, persis apa Sejarahnya kata di Bung mana Sekjen. Bung Sekjen hari ini polisi atau tentara ganti aja badan hukumnya. Iya. Menjadi partai politik. Partai politik. Karena sudah ngikut. Partai politik Polri gitu, partai politik TNI. Parcok langsung. Nah, Parjo. pemahaman itu pada titik tertentu kita memahami ketika penguasa itu berbenturan dengan aturan mandat dia kompromi untuk merubah kan konyol berbangsa dan bergerak gitu. Tapi sebetulnya kita juga ingin apa ya? Institusi-institusi ini sebetulnya secara struktur kenegaraan sebetulnya kita perlukan ya, karena memang rancangan pada founding father itu pada dasarnya sudah ideal. Tetapi kemudian dikendalikan oleh orang yang wataknya adalah bagaimana membangun kekuasaan yang otoritarianisme seperti dibilang Bung Faisal tadi. Akhirnya mereka menempatkan orang-orang di posisi strategis institusi itu seperti Polri, TNI, ya, ditaruh Kapolri yang bisa dikendalikan, Panglima bisa dikendalikan, Kepala Staf yang bisa dikendalikan. Lalu kemudian membenturkan anggota di lapangan dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi akhirnya kita berhadapan-hadapan dengan institusi. Padahal institusi kita perlukan sebetulnya. Tapi berarti itu kan membuktikan sebenarnya presiden itu nggak punya konsep. Seluruh keterangan-keterangan kita tadi itu kan berarti nggak punya konsep atau garis besar bagaimana bangun bangsa. Yang linier. Padahal kan beliau tuh bilang, Ya memang akan sulit nggak? Setiap presiden yang hadir di ruang tanpa ada perdebatan di pemilu yang curang itu pasti presiden yang tidak punya konsep. Pasti. Karena mereka ngambil kucing masukin dalam karung baru ditepukin tuh. Jadi kucingnya jadi presiden. Kita bisa simpulkan presiden ini tumpul kan akhirnya. Nggak punya gagasan yang tepat. Ya. Coba berbicara efisiensi, Ya. berbicara macam-macam dan seterusnya. Paling tidak perencanaan, 2 program tadi yang kita bicarakan. Perencanaan sampai implementasi itu kan meminimalis resiko. Atau kata Prof siapa itu, project pilot misalnya. Nggak usah harus tataran sampai nasional dulu. Ferry Latuhi. Nah, itu kan dipersempit dulu. Ketika itu ada keberhasilan dan seterusnya bisa dari meluas nih. Kayak seperti air merembet saja begitu. Tapi hari ini kan dipaksakan. Iya. Karena orientasinya apa? Kalau Bung Presiden sampaikan, kalau memang tujuannya mulia nih program ini mulia tanpa menghilangin kemuliaan itu kan disederhanakan saja. Ngapain harus TNI Polri ikut terlibat? Terus begitu juga organisasi partai. Saya rasa MBG itu kalau kita lihat dari literatur yang ada bahwa MBG dan KDMP itu adalah politik akomodatif. Karena apa? Memberikan ruang kepada tim sesnya, partai pengusungnya, orang-orang terdekatnya. Kan hari ini terganggu ketika MBG mau diberhentikan. Tapi yang lebih lucu ada Realnya Pak, kan? yang lucu Pak. Ada orang demo menolak MBG. Tapi ada orang demo melanjutkan MBG. Ya kan ini kan kemauan pemerintah, ngapa di demo coba? Dan yang demo itu adalah pemilik dapur. Jadi lucu ya, ada pemilik dapur demo supaya MBG dilanjutkan. Ya kan, konyolnya mereka mempertontonkan kemewahan. Jadi yang mereka sedang perjuangkan itu bukan supaya rakyat ini keluar dari stunting, kemiskinan, bukan. Supaya nggak hilang yang 6 juta per hari itu, Pak. Bisa per hari. Seperti itu sekarang, Pak. Dan kan dari awal udah kita tegur, Pak. Pak Presiden yang terhormat, MBG jangan buat dengan gaya seperti ini A, B, C, D. Karena ke depan ini berpotensi tarik menarik. Tapi apa kata Presiden Prabowo? Nggak semua katanya. Ya aja, Pak. Kabur aja katanya. Coba. Lah sekarang kan akhirnya Kabur kemana itu? ya kabur ke Yaman coba.
Padahal kan kita sekarang gini Pak Faisal, kita sekarang kan Pak Presiden kan seperti dilema. Ya. Nah, lalu dia declare lagi bahwa dia apa? Bahwa dia akan menyelesaikan persoalan ini. Luhut Binsar Panjaitan kan bilang, kita semua yang salah. Bukan kita yang semua yang salah, Enak kalian aja. yang bebal kok. Enak aja dia salah, enak aja salah kita nyalain. semua. Terus yang begitu ya? Kita ini siapa Ih. maksudnya? Maksud Kita LPP ya, kita ini kalau enak secara aja dia. nih, kita berarti rakyat juga. Ya, enak salah. aja. Dan kalau sudah mengakui dia bikin salah, dosa, harusnya kita kan apa? diminta Mundur tanggung kan? bersama gitu. Ini kan nggak Nggak bisa mundur. dong. Enggak, maksudnya Bang Edo, kenapa dia bikin dosa kok kita Iya, nanggung bersama? tanggung, Dia yang makan jeruk ya harus giginya yang ngilu dong. Enak aja lu makan jeruk gigi kami yang ngilu. Nasi aja nggak masuk. Makan jeruk nipis gimana lu? Aku apa adanya aja Pak. Iya, iya. Karena kita kan berkali-kali ditipu tuh kan. Berlima tahun mereka berkata timbul tenggelam bersama rakyat. Ketika kami tenggelam dia aja yang timbul kan. Iya. Macam apa tuh yang di sungai itu kan. Jadi ini bahaya Pak, kita ditipu dan nggak ada kesadaran dari rakyat. Rakyat terlalu bangga jika disebut sebagai relawan calon legislatif tertentu. Bangga menjadi calon presiden tertentu. Padahal Nggak, sebetulnya di situ potretnya. itu masalah terbesarnya karena nggak ada kesadaran kolektif dari rakyat. Satu itu, yang kedua adalah ruang kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu terlampau sulit, sehingga orang kemudian ketika diposisikan sebagai pembantu calon anggota legislatif, itu betapa bangganya itu. Atau misalnya tim sukses calon bupati, calon gubernur, calon presiden apalagi, dengan bangganya itu dia mengatakan, saya melihat visi misinya baik gitu. Padahal mereka-mereka ini pendidikannya terbatas, pengetahuannya terbatas, relatif pada umumnya ya. Masuk partai hanya karena punya KTP gitu ya, nggak ngerti apa itu fungsi partai dan seterusnya. Jadi memang pemerintahan yang busuk itu dia berupaya untuk terus membuat bau itu tidak keluar ya. Tugas dia adalah bau kebusukan itu tidak tercium di ruang publik dan kita dipaksa untuk kemudian menggunakan masker dari waktu ke waktu. Jadi sesat sebetulnya karena kalau Bro J mengatakan bahwa kita ini kenapa diposisikan sebagai tukang coblos? Ya memang sejak awal kita diposisikan tukang coblos. Nah, sebetulnya tukang coblos itu paling penting perannya itu. Karena tergantung pada posisi siapa dia. Ketika pilihan ditempatkan benar, maka tukang coblos itu jadi pemenang tuh. Nah, tetapi kemudian mereka tidak berhenti di situ. Mereka tidak sekedar membodohi tukang coblos, tapi juga membangun sistem bahkan kotak suara yang bolong juga pakai kardus segala macam. Jadi ketika tukang coblosnya benar, kardusnya bocor. Ketika kardusnya benar, hitungnya salah. Kalkulatornya rusak, bro. Jadi akhirnya pemilu kita jadi begitu tuh. Misalnya orang yang pemilih cerdas, dia udah milih bener nih. Begitu suaranya hitung, kardus penampung surat suaranya bocor. Nah, begitu ini udah benar, kardus sudah dibenerin, kalkulatornya rusak. Jadi yang menang di TPS, kemudian sudah hitung benar, menang di sini sudah benar, sini kalah. Tapi saya curiga nih Pak, pernyataan Presiden Prabowo. Kalau saya sudah dipanggil yang Maha Kuasa katanya, saya akan memantau kalian dari atas dulu. Saya curiga nih. Saya curiga dia lagi desain cara bagaimana dia tetap bisa jadi presiden meskipun dia sudah tidak ada. Ya. Ini kan Maksudnya presiden para kuntilanak. Iya kan? Ya saya nggak mengerti bahwa pertanyaan mendasarnya emang presiden bisa membayangkan kalau dia mati dia bisa ada di mana? Kan saya bikin VT itu Pak. Ya. Ada 3 yang saya tangkap dari pidato itu. Yang pertama, apakah beliau memang akan segera kembali ke yang pangkuan yang Maha Kuasa? Karena kan beberapa waktu sebelumnya saya kan bikin VT tentang jadi malaikat pencabut nyawa itu kan, yang sampai jutaan tuh. Yang kedua, apakah memang beliau ini ingin presiden selama-lamanya? Jadi artinya kan dari perspektifnya, dari alam bawah sadarnya dia ingin menjadi Guardian. Melihat. enggak, bukan jadi presiden seumur hidup kan ceritanya ini, bahkan sampai harus dimumikan. Kan ada tuh di sebuah negara tuh bahwa ketika ada rapat para CEO di perusahaan itu kan dia harus padahal nggak bisa ngejawab nih si mumi, tapi ada prosesi harus pergi bersujud ke dia memastikan bahwa keputusan forum itu sudah sah. Apakah ke situ arahnya Mr. Presiden? Atau yang ketiga, Terus kaitannya dengan mobil kaca itu gimana? nah itu maksud saya. Jadi yang ketiga ada lagi begini Pak. Ini kan soal pandangan berpikir seorang kepala negara Pak. Kita nggak ngelihat ini adalah ecek-ecek. Ini kan kita seperti sedang melihat presiden bercanda dengan kebodohan ya. Padahal kan ada upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayangkan aja core dari bangsa ini seorang presiden mendowngrade ilmu pengetahuan, mendowngrade teori-teori macam-macam
Lalu kemudian dia simplifikasi bahwa itu normal aja gitu. Yang ketiga maksud saya, apakah memang Pak Prabowo ini sedang atau Mr. Presiden nanti di-cut itu ya. Mr. Prabowo ini ya, Mr. Prabowo Mr. Presiden ini adalah ingin kemudian tidak diterima di tempat terbaik. Karena memang salah satu idolanya adalah apa? Kemal Atatürk, Pak. Ya, Kemal Atatürk. Nah, Ya. kita Pak bacanya dari semiotik-semiotik. Ya. Kadang-kadang kan ada pidato-pidato yang tidak didesain muncul gitu aja kan. Jangan-jangan cara berpikirnya begitu, Pak. Aksi verbalisme ya. Iya. Ya. Jadi itulah makanya gerakan oposisi lahir itu mengembalikan jalan negeri. Karena negeri ini dulu disusun dengan rapi agar nggak ada kekuasaan yang absolut pada satu sektor. Anak tukang becak pun layak bicara politik. Dan dia punya akses kepada sesuatu yang memang dicita-citakan. Coba bayangkan Pak Sukro. Saya izin agak lama sedikit karena ini keresahan kami dari bawah. Bapak bisa bayangkan kalau anak orang kaya punya kesusahan, dia bisa gunakan kekayaan bapaknya untuk meringankan beban anaknya. Kalau anak pejabat Untuk menutupi kesusahannya. untuk menutupi kesusahan anaknya nih ya. Lalu kalau ada anak pejabat, ya kan, ada anak pejabat mengalami gangguan, ya, mengalami tantangan dalam hidupnya. Dia bisa gunakan jabatan orang tuanya untuk meringankan bebannya. Betul ya? Koneksi relasi. Lah ada anak orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia harus berjuang sendiri karena dia nggak punya orang tua yang punya jabatan, punya harta, punya relasi. Karena orang tuanya dari subuh sampai maghrib, dari maghrib sampai subuh ada di tempat di mana dia harus mengais sisa rezeki yang sudah dibuang orang. Lalu anak-anak seperti ini disuruh harus bersaing sama anak-anak pejabat itu. Ini nggak fair. Ini nggak fair. Jadi kemarahan kami itu udah di puncak. Cuman kami adalah marah-marah yang konstruktif, marah yang tidak mau anarki, marah yang kemudian tidak mau menjadikan ini sebuah kekacauan. Tolong dengarkan aja tuh Pak Presiden. Kan ini zaman udah canggih, teknologi udah canggih. Anda kan tinggal buka handphone, ya kan? Lalu kemudian kalau nggak mau nih dimaki-maki, nggak mau nonton video yang memaki-maki, tinggal Anda bentuk salah satu kanal misalnya, khusus para pengkritik, sarasehan di sana, lu dengerin dari luar, nyimak aja. Katanya beliau nggak pegang handphone. Yang pegang Teddy katanya. Nah, itu gosipnya begitu kan? Ya kan dipegang untuk ngasih tahu jalan Pak. Saya ngasih tahu jalan bahwa jalannya ke kiri, jalannya ke kanan gitu Pak. Iya kan? Zaman udah canggih. 5.0. Tapi kalau kemudian kita berkesimpulan dia tidak memegang handphone, maka dalam setiap pidato dia tidak bisa mengurai apa yang menjadi cibiran netizen. Iya. Kesimpulan saya dia sebetulnya Tahu, menangkap Pak. informasi apa yang terjadi di luar sana. Tetapi kita harus mengatakan dia tidak mau peduli ya. Bahkan dia mengatakan orang-orang pintar itu cuma bisa ngomong ya. Dan apa itu kajian akademik atau diskusi di FGD. Apa itu FGD? dia tidak sadar ya. Iya, dia tidak sadar bahwa kebijakan itu harus pijakannya pada kajian-kajian akademik gitu ya. Agak berat memang. Pada kesimpulan tertentu berarti kita mengalami krisis yang moral nih, pemimpin yang punya moral nih. Karena pada faktanya tadi dicontohkan dengan presiden pidato bukan memberikan reaksi tentang kondisi situasi bangsa saat ini, tapi hanya bercanda-bercanda. Ini rakyat nggak butuh bercanda, butuh solusi yang konkret untuk menyelesaikan banyak hal. Tapi ya Tapi ada sekarang canda-canda di bawah Pak. Jadi kalau mau pergi ke minimarket tinggal rekam aja pidato, bawa rekaman pidato presiden. Ya. Jadi kalau ada orang atau ini si kasir minta uang ketika kita mau beli, ini kasih aja jawaban ini. Dasmu gitu. Dasmu. Itu ada Pak. Ya tapi yang menarik soal belakangan kemudian para manajer KDMP harus Ada yang masuk ke barak militer itu ya. Jadi kita kemudian dipaksa untuk marah pada TNI ya. Padahal sebetulnya yang membuat kebijakan adalah presiden ya. Presiden. Saya agak bingung ya, sulit menyimpulkan apakah TNI itu punya rekam jejak untuk membangun sebuah minimarket atau mereka kemudian yang diperlukan oleh oleh koperasi itulah kemampuan mereka memasarkan produk. Kan dia harus ditatar oleh orang-orang yang ahli marketing itu. memanage ya. Memanage itu kan selain akuntan ya, seorang pakar keuangan dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang ahli marketing ya. Nah, kita harus belajar dari retail-retail yang hebat seperti Indomaret ya, Alfamart dan segala macam yang begitu menguasai pasar
domestik maupun sekarang sudah merambah ke internasional. Mereka nggak pernah itu pembekalan di barak militer. Itu kan sebuah sistem yang baik ya, Bung Faisal ya. Ya, iya. Tapi memang kecenderungan begini, Bung Presiden. Siapapun presidennya tidak pernah memberikan program yang memang jangka panjang. Coba kita bisa ukur tuh dari zamannya Gus Dur, Bu Mega sampai hari ini. Ada nggak KDMP yang berorientasi sebagai peradaban baru tentang program untuk jangka panjang ke sana? Siapapun presidennya nantinya. Ini kan hanya proyek-proyek tertentu yang memang jangka pendek. Saya rasa menurut hemat saya ini adalah mesin elektoral 5 tahunan. Bayangkan kalau KMBG itu bergeser, diberhentikan. Berapa relawan di SPPG? Berapa pekerja nyaman? Ini kan incumbent itu selalu menggunakan alat-alat itu untuk, itu tadi tujuan berkuasa, bukan untuk menyelesaikan banyak hal persoalan bangsa saat ini. Apakah ini harus kita biarkan? Oleh karena itu, gerakan oposisi hadir itu adalah mereformasi atau memberikan pemikiran di tengah masyarakat. Penting bahwa masyarakat punya hak yang sama. Konstitusi memberikan ruang itu. Nah, sehingga kalau hari ini masyarakat masih sesuatu hanya sebagai tukang coblos dan tidak ada satu partai pun yang bisa mereduksi hal itu, ya saya rasa siapapun penguasanya ke depan akan sama saja. Nah, penting revolusi pemikiran itu dimulai dari kita. Jadi ke depannya rakyat bukan dilibatkan dalam 5 tahunan hanya sebagai tukang coblos. Penting kiranya kebodohan dan kemiskinan bukan menjadi komoditas pemerintah. Hari ini kan itu. Bagaimana rekayasa sosial yang dilakukan oleh negara. Ketika rakyatnya bergejolak, kompensasi tentang BBM macam-macam. Loh, rakyat dididik harus mandiri. Jangan harus betul memang secara konstitusi bahwa negara itu adalah sebagai produsen keadilan. Tapi kembali lagi, sudah berkeadilan apa tidak? Nah, angka-angka itu kan bisa kita cek, Bung, di BPS maupun apa. Kita tidak akan terjebak dengan hal itu. Nah, inilah gerakan oposisi itu hadir betul-betul berharap bahwa ini bisa dijawab oleh negara. Kalaupun hari ini partai politik hanya sebagai simbol untuk gagah-gagahan tanpa pernah menyelesaikan persoalan bangsa, saya rasa gerakan oposisi harus bergerak ke depan lebih depan. Bahkan teman-teman di daerah sudah berani mewakafkan nyawanya untuk melakukan gerakan itu. Ya, Bung Presiden memang akhirnya orang kayak semacam ketika orang bicara tentang hal-hal yang baik tentang perbaikan negeri ini, orang tuh sudah dihantui rasa takut. Karena memang rejim sudah berupaya untuk mendeskripsikan kebijakannya, bahkan tindakan-tindakan represifnya dengan membangun atau mengirim sinyal-sinyal kekerasan dan seterusnya. Jadi akhirnya orang kemudian berpikir, loh, kita ini mau berjuang memperbaiki negara kok harus kita takut dibunuh orang ya? Kalau pemerintah tujuannya memang memperbaiki kesejahteraan, memperbaiki kemakmuran, harusnya kan dia sejalan dengan pikiran orang-orang yang mendorong itu kan. Betul. Bukan justru sebaliknya kan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah perilaku presiden itu bisa diukur dari politik hukumnya ya. Ya. Pilihan-pilihan kebijakan hukum yang kemudian diambil. Dalam konteks ini banyak masyarakat itu yang meyakini bahwa arah dari kebijakan-kebijakan hukum dan politik presiden itu memang menuju pendalaman atau masuk ke fase awal otoritarianisme. Nah, ini bisa kita konfirmasi tadi secara regulasi. Nah, bagaimana nih Bang kalau terkait dengan pengalaman-pengalaman itu Abang lihat dalam konteks di Rusia misalnya, karena kita tahu kan Rusia dulu juga kayak gitu tuh. Vietnam misalnya, Cina misalnya. Apakah gejala yang kemudian ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto sekarang itu memang udah mendekati ke arah sana? Orang hanya akan otoriter kalau dia korup. Negara yang korup itu pasti otoriter. Di situ menurut saya rumusnya begitu kan. Korup itu kan sesuatu yang jahat. Karena itu bagaimana caranya menutupi kejahatan ini kan. Nanti tidak boleh ada celah supaya orang bisa masuk dan intervensi ke dalam. Itu logika paling pertama loh itu. Karena itu yang pertama ya. Jadi sebuah negara kalau dia mulai mengarah ke otoriter, itu artinya negara itu korup luar biasa itu. Yang kedua, pasti hukumnya tidak berjalan. Pasti hukumnya tidak berjalan. Ya dong. Bagaimana mungkin hukum bisa berjalan dalam negara korup? Yang ada konstitusi, regulasi segala macam itu dia lentur aja kan, elastis, sesuai kepentingan. Itu yang kedua. Ketiga, tidak mungkin ada kebebasan untuk berekspresi. Kan ya namanya juga dia korup kok.
Kalau dia udah korup, dia harus butuh proteksi, dan proteksinya dengan berbagai cara, termasuk cara-cara kekerasan kan. Artinya konsekuensi berikutnya adalah tidak boleh lagi ada suara-suara kritis, termasuk Gerakan oposisi. gerakan oposisi juga nanti akan dipantau juga kan. Coba kita lihat peristiwa-peristiwa belakangan ini. Terakhir hasilnya adalah itu yang orang sebut nanti mengalami social unrest, itu kekacauan di akar rumput. Disorder. Ya, disorder lah, kekacauan akar rumput. Nanti akan ada ledakan-ledakan di mana-mana itu. Sekarang coba baca berita itu, udah mulai banyak sekali begal, pencurian, macam-macam udah ada di bawah. Dan orang mulai nekat sekarang. Itu hasilnya, hasil akhirnya. Nah, tadi di Bang Faisal itu coba tanya saya tentang Rusia deh, karena saya belajar di sana. Saya pernah bertanya kepada beberapa diplomat dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, di mana mereka bertugas pra 2000, artinya mereka udah masuk Rusia itu sebelum tahun 2000, dan sampai sekarang mereka masih bertugas di situ. Mereka bilang begini kurang lebih, pecah Rusia itu 91. Tapi tahun 2000 mereka mulai menata kembali. Artinya sekitar 10 tahun lah mereka mulai menata itu barang. Mereka mesti cari akarnya dong. Kenapa sih ada macam-macam di sana, ada white Maksudnya skinhead. tahun 2000 dia masih berantakan dong. Masih. Masih. Tapi setelah take over oleh Pak Putin, Rusia mulai makin bagus. Ada white skinhead yang pokoknya kalau di jalan tuh ngeri, banyak terjadi pembunuhan gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Pemerintahnya melihat bahwa ini kekacauan ini karena perut lapar. Tadi Mr. J bicara soal itu. Orang hanya akan keluar rumah dan bikin apa saja, bahkan nekat itu ketika perutnya udah lapar. Karena itu pemerintah Rusia mencoba menata perut warga kita itu harus benar-benar dijaga itu. Dijaga dengan MBG atau dijaga dengan apa? Ya, enggak dijaga dengan baik. Tentu Ada saja. yang bikin Itu ada makanan sosial di sana, dan nanti saya akan cerita soal itu ya. Ya. Makanan sosial. Jadi, Jumat berkah begitu. ya dong. Regulasinya diubah itu. Ya. Tugas pemerintah itu kan dia hanya menyediakan aturan Iya. sebaik mungkin supaya aturan itu bisa diakses oleh siapa aja kan. Iya. Termasuk tadi tukang becak, siapapun boleh mencapai adil akses ya. itu kan. Karena itu dia beri ruang supaya dia bisa berdagang dengan nyaman. Aturan negara supaya petaninya udah kerja keras, tiba-tiba dari angka 100 dia hanya dapat 5. 95-nya buat tengkulak. Iya. Pemerintah mesti atur itu semua kan. Itu makanya itu pasal 33 termasuk jangan terlalu ke kiri juga jangan terlalu ke kanan itu. Negara perlu mengatur ini semua. Kan hanya itu doang kan tugas presiden, tugas legislatif, yudikatif segala macam. Menyediakan aturan-aturan yang benar kan. Tapi kan sekarang gini Pak, Bapak kan melihat itu secara nada keilmuan ya. Dan itu kan berbasis pengalaman, survei, dan itu fakta, dan ada terjadi di Rusia. Yang terjadi di Indonesia kan bukan Pak. Dia regulator, dia sekaligus sebagai pengguna dari regulasi itu. Operator Yes, juga. justru itu. Saya lanjutin sedikit ya. Dulu katanya, ini pengakuan mereka, dulu setelah perpecahan itu, mereka nggak boleh keluar, karena jam 8 itu sudah tidak nyaman. Sekarang, saya rasakan itu dari 2017. Apa yang dilakukan Kita Putin? bisa pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi dengan nyaman di situ. Di Karena 25 tahun tuh apa yang dilakukan Putin kok sekarang dia menjadi negara adik kuasa? ya begitu? ini dia kembali ke meja kompetisi global kan Rusia itu. Ya, karena saya ingat dulu ada dua kebijakan yang secara dadakan itu diamputasi itu. Yang pertama pada politik, yang kedua ekonominya. Politiknya kan Betul, tertutup sekali, betul. sentralistik sekali. Betul. Sekarang Uni Soviet 7 dulu. partai politik sekarang di sana. Nah, yang kedua itu glasnost, yang glasnostnya. Iya, ya betul. Perestroika, Perestroika Itu kan glasnost itu. secara langsung Rusia mulai merubah kebijakan politiknya, orientasinya untuk kembali masuk ke dalam meja perundingan global. Betul. Karena visi gini loh. Presiden itu masih ada visinya, bukannya nyenyetan itu atau rasmu aja gitu. Serius. Jadi coba bayangin, you bayangin aja. Misalnya Putin ada di pertemuan atau Xi Jinping, itu kan ada kelasnya gitu sebagai presiden kan. Ada kelasnya Ada gitu. marwahnya. Ya ada marwahnya kalau dia bicara itu. Kalau Itu bukan- maksudnya yang megang map nggak ada marwah gitu. Ya Yang megang map di Ya, tugas penandatangan saya aja lah itu tugas saya. Masa tugas presiden? ya itu dia kan. Maksudnya Iya. Anda mau pegang-pegang map gitu. Ya, artinya kan tugas dia itu kan tugas pemikiran besar, Pak. Iya. Bicara kelas-kelas nasional, kelas internasional. Tapi kan bisa dipotret bahwa Presiden Trump begitu meremehkan ya. Ya jelas lah, Pak. Kemudian memberikan dan itu dipuja-puja dibilang sebagai wah itu terobosan luar biasa ya karena di tengah kepala negara yang banyak kok kenapa dia yang megang map gitu kan? Maksudnya terobosan sebagai ajudan. Ya
Terobosan Ajudan Trump. Kita bergeser sedikit ya, bergeser dari Rusia ke Tiongkok deh. Tiongkok. Oke. Tiongkok itu kan dia mulai restorasi tahun 1970-an kan. Deng lah, restorasi Deng. Deng Xiaoping ya. Tapi kan sampai 98 Cina belum take off kan. Iya. Tapi kan mereka masih cari apa sih? Kenapa kok kita nggak take off? Iya, nggak take off. Lalu mereka cari temukan satu masalahnya, korupsinya masih kuat. Karena itu mereka lakukan dua hal, rombak total 98 itu. Satu, militer ditarik lagi dari bisnis. Ada berapa ribu, 32-an ribu retailer punya PLE-nya, tentara merahnya Rusia, Cina. Ditarik semua itu, nggak boleh berbisnis, kalian nggak boleh berbisnis tuh. Yang kedua, korupsinya dihantam itu. Kan sebetulnya sama dengan Jepang juga itu. Ya, sama. Kalau kita lihat sama modelnya. Itu. Jadi sebetulnya fokusnya hanya di situ doang. Dan kita 80 tahun militer di Lalu dorong malah kita dimasukin ke dalam kan konyol. Itu dia kan, itu maksud saya gitu. Jadi, kan itu, ini kan sejarah-sejarah. Dan dalam buku tadi Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Mr. Prabowo ini, sebetulnya dia nulis kan banyak sekali dia ngutip Deng Xiaoping di situ kan. Iya, dia tulis. Banyak sekali. Dia tulis kok. Kita udah tahu lah bahwa isi kepala Pak Presiden ini supaya Indonesia ini jangan terlalu kanan, mesti belok ke kiri sedikit. Artinya ambil sisi-sisi baiknya sosialisme, tapi juga mesti dipadukan dengan sisi baiknya bahkan harus kapitalisme. menghadap juga sisi baiknya kapitalisme. Harus ya? dong, Atau sama harus dong. komunisme juga harus Harus dong. sisi baiknya ya, sisi Harus baiknya dong. ya. Harus dong. Kan negara yang maju juga termasuk ya, hampir semua komunisme kan. China, Rusia. Iya kan? Tapi Cina itu dia bayar mahal, Pak. Iya betul. Saya baca dalam spillover report IMF di 2013 itu, Ya. Desember itu awal pertama kali dia melakukan rebalancing. Ya. Upaya untuk kemudian kembali menarik pendulum perekonomiannya menuju pada mekanisme pasar. Ya. Karena ada reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping itu yang nggak tuntas. Ya, betul. Karena reformasi itu hanya menyangkut pada 4 sektor perekonomiannya. Ya. dia. Dan di era itu Desember 2013 itu dia kembali memperluas Ya. jangkauan mekanisme pasar terhadap sektor-sektor perekonomiannya dia. Ya. Namun dia membayar itu dengan kejatuhan perekonomian di bawah 1 digit. Ya. Sebelumnya itu kan dia tumbuh tidak Tumbuh. 2 digit. Ya. Di bawah 1 digit dan itu dibayar hampir 1 dekade. Ya. Dan sekarang dia kembali normal. Kembali normal ya. Dan kalau mau diukur sebenarnya nih Cina itu udah termasuk negara maju. Ya. Karena dalam klasifikasi IMF, World Bank, dan Ya. juga WTO, negara-negara maju itu kan diukur dari 2 indikator. Ya. Yang pertama PPP-nya. PPP yang saya maksud adalah Purchasing Power Parity. Ya. Yang kedua adalah PDB-nya. Ya. Betul. Sebenarnya Cina udah bisa tuh, karena cadangan devisa terbesar kedua dunia sekarang itu ada di Cina. Ya. Tapi kan dia tidak merebut prestasi pada pendekatan itu. Bagi dia yang penting secara faktual gua berkuasa. Karena Ya. Cina, Dan pada akhirnya juga Amerika tunduk. Bahwa dia mengatakan dia menunjukkan ke Amerika. Ada gua di situ. karena Cina itu nggak peduli dengan konten globalisasi yang dibawa oleh Barat sampai sekarang. Iya, itu yang saya bilang. Mereka punya sejarah Dia, panjang mereka dia, soal itu. dia belajar tentang bagaimana membangun kedaulatan. Bahkan orang Cina nggak dianjurkan belajar bahasa asing. Dan orang itu menurut saya konsekuensi logis saja. Nggak dianjurkan belajar bahasa asing. Justru kalau Mas terjadi ke sana, cari penerjemah susah sekali kalau Anda nggak bawa. Bang, gini loh bang. Itu konsekuensi logis aja. Sebuah negara yang memproduksi apa saja, bisa memproduksi apa saja, dari tusukan gigi sampai jet tempur, itu pasti dia akan memaksa bangsa lain untuk belajar bahasa dia. Sekarang pertanyaan kita sekarang, sendok kita impor dari mana? Cina. Bahkan tusuk gigi juga saya dengar Semua, juga ada dari Cina impor dari luar. Bahasa pun dijajah berarti. Ya, karena Tapi kita kan gini presiden loh. suruh kita belajar bahasa apa? Bahasa apa itu? Bahasa Prancis. Bahasa Prancis, apa lagi? Brasil. Brasil. Pokoknya sampai di negara mana Itu dia dia. ketemu itu. Orang kita pun bingung kita Ya, mau ngomong pakai bahasa yang mana makanya. ini. Enggak, maksudnya begini. Maksudnya kalau kita mau Bingung kita ngomong. enggak gini loh. Kita ingin memotret bahwa presiden itu simbol cara berpikirnya itu menjadi apa ya? Simbol kekuatan negara. Ya, Mau tidak mau, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan itu mewakili 280 juta rakyat Indonesia. Sehingga ketika dia ucapkan sesuatu yang secara substansi itu tidak memiliki pijakan-pijakan secara akademis, presiden-presiden negara maju itu ketawa sebetulnya. Ketika diplomasi lalu kemudian, bisa bayangkan kita dalam diplomasi ART itu ya. Kita cuma 2 poin atau 3 poin, dia 11 atau 13 poin. Jadi itu menunjukkan bahwa memang dia tidak punya kemampuan berdiplomasi. Nah, bahkan sampai pada urusan itu kita bicara, bagaimana kita mau bicara kompetisi global? Orang diplomasi aja nggak sanggup kok. Kompetisi global itu dibangun, diawali dengan kemampuan presiden dalam melakukan diplomasi Ada internasional. syaratnya. Ada syaratnya. Kalau dalam teori karakter pemimpin Muhammad Nasir misalnya kita ambil. ya, Saya baca dalam Kapita Selecta itu masih ejaan lama.
itu kategori karakter pemimpin itu diklasifikasikan ke dalam 5 bentuk. Yang pertama apakah dia fighters, yang kedua leaders, yang ketiga managers, yang keempat operators, yang kelima ini janitors, penjilat, penikmat, pencuri, pengkhianat. Dengan 5 karakter kepemimpinan ini, bagaimana kalau kita digunakan untuk mengukur karakter pemimpin kita? Dari kelima itu elit kita ada di mana? Saya kira masyarakat tidak Enggak, gerak aku aja ngejawab nomor 5. Yang nomor 5. Lah iyalah. Sekarang gini Pak, pasca reformasi udah berapa tahun? 30? Ya. Semua 20 lebih lah. iya 29 ya? 26, 27. 28 29. Kalau nggak salah ya, nanti bisa di 28. Iya. 28. Dari pasca reformasi ada 3 partai waktu itu berjuang luar biasa itu menumbangkan Orde Baru. 2 partai, 1 2 partai. Iya. Satu partai satu golongan. Iya, satu golongan. Ya. Ya golongan mirip partai lah. Iya kan itu Jadi artinya partai juga cuma masalah dibuat saja, sebutannya semacam golongan gitu. Iya. Padahal partai juga sebetulnya. Iya, artinya saya melihat ada satu partai di sana, iya kan. Yang begitu keras itu serudu Orde Baru kan. Gak ada tuh, gak ada toleransi. Tumbang. Dan itu memang menyatu dengan kehendak rakyat. Kalau kita lihat kan partai-partai ini kan berdiri pasca reformasi kan. Iya. Ya. Kan orang ini harusnya bertobat ini yang partai politik hari ini. Mulai punya nyawa sejak reformasi. Iya dong. Yang mana yang partai merah bukan? Semua partai politik hari ini harus bertobat loh bos. Iya. Jangan bohongi kami lah. Terus terang loh. Pasca reformasi kan tumbuh lahir partai politik gitu. Mereka memproduksi kebijakan. Bahkan mereka itu ada di legislatif, ada di yudikatif. Luar biasa absolut partai politik ini loh. Tapi kan hari ini rakyat makin sejahtera enggak? Enggak kan? Apa demokrasi kita makin dewasa? Kan tidak. Apa kemudian sistem kita bernegara semakin tertib? Kan enggak juga. Artinya mereka juga lah perusak itu. Nah maksud saya cara menekan mereka ini lahir gerakan oposisi untuk kemudian ya kita nggak boleh tidak bahwa kita harus tekan mereka ini. Kami berhenti ditipu. Itu Pak. Kenapa? Bayangkan Pak, mereka partai-partai lahir pasca reformasi dengan cita-cita kemudian membuang nilai-nilai Orde Baru yang buruk pada saat itu. Tetapi hari ini kan kemudian cara berkorupsinya kan lebih biadab. Bayangkan dia mencurinya dari pajak rakyat. Kalau mungkin dulu ya mencurinya mungkin dari alam, dari mana, mungkin kan tidak merugikan rakyat. Tetapi kan pada saat itu rakyat juga merasakan kok kan. Walaupun pada saat itu kita akui bahwa militerisme itu, tapi kan pada akhirnya ada feedback. Rakyatnya juga ngerasain gitu. Ini rakyatnya udah terinjak-injak, udah terluka, disiram air bensin, dibikin air jeruk nipis. Lalu kita disebut anti-anti asing. Ini kan bukan presiden negarawan. Ya kan ini kan bukan presiden negarawan. Ini saya pikir adalah orang yang memang nggak punya empati pada rakyat. Lalu Janitors tadi berarti ya karakternya ya. Hah? Janitors tadi ya karakternya. Ya ini gini-gini Bang, kan saya udah bilang ya. Kalau Pak Prabowo memang menjadi negarawan, saya pikir hal yang paling fundamental dilakukan adalah menjelaskan ke publik yang pertama. Dia jelaskan aja dulu ke publik. Bapak, anak-anakku, adik-adikku semua, bapak dan ibu yang di desa maupun di kota. Saya mau jujur bahwa keadaan negara kita pasca rezim yang lama sedang dalam keadaan Rusak. begini. Ya. Itu satu. Memang susah Pak. Diakui harusnya. Iya, diakui dulu tuh. Satu. Yang kedua, pasca demonstrasi di Agustus tahun 2025, tentukan sikap siapa lawan, siapa kawan. Siapa kawan, siapa lawan. Kalau dia kemudian ingin dihormati dan dikenang sebagai presiden setengah dewa, dia tidak boleh lagi menjadi penjual es krim yang ingin menyenangkan semua partai politik, nggak boleh. Karena para bajingan-bajingan itu juga dipelihara partai politik juga. Bahkan kadang-kadang mereka juga bagian dari yang merusak. Tentukan kawan siapa, tentukan lawan. Tetapi yang di otak mereka ini semua Pak, yang di otak mereka ini, elit-elit ini, saya tidak menyebut 1, 2, tapi bagi saya hampir semua, hari ini kan mereka sedang bertengkar untuk mendapatkan apa dan di mana dan kapan. Mereka nggak pernah bertengkar, baik di ruang komisi maupun di ruang fraksi atau dimanapun bertengkar, gimana supaya Mr. J dan jutaan rakyat yang lain untuk 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, punya akses pekerjaan yang layak. Nggak ada. Yang mereka sedang perdebatkan adalah, saya harus terpilih lagi 5 tahun yang akan datang. Itu kan jahat. Bagi saya gini Pak, kan ada lemah, ada salah, ada jahat. Bagi saya rezim hari ini dan partai politik hari ini tidak lagi dalam kategori salah. Bukan kategori lemah, mereka ini jahat. Karena mereka yang buat regulasi, mereka yang kemudian melaksanakan regulasi, mereka mengawasi regulasi,
Dan menikmati. Dan mereka yang menikmati. Lalu ada rakyat menagih, bukan untuk dibantu sebenarnya. Kan kalau definisi dibantu seolah-olah kami nggak punya hak di negara ini. Ya kalau presiden mau ngasih ya suka dia. Makanya kan keliru tuh cara mereka mengatakan MBG itu. Itu kan seolah-olah kayak dia orang kaya, dia yang punya uang, dia kasih orang, pak. Masalahnya kan perspektif itu keliru ya. Yang kita mau tagih hari ini adalah kembalikan hak kami. Kembalikan hak kami. Penciptaan lapangan kerja yang yang layak itu buatkan gitu loh. Nah, artinya saya mengucapkan ini tidak ada tendensi untuk kemudian membenci pemerintah. Itu perlu ditegaskan. Gerakan oposisi bukan sedang membenci Prabowo Subianto. Kalau ditanya hati pribadi saya memang, saya pikir lebih baik mundur deh, nggak mampu gitu. Masih banyak kok orang negarawan hari ini. Tapi kan mereka terkooptasi itu. Nah, soal perdebatan mundur itu yang kemudian banyak orang kayak macam kalau Presiden Prabowo mundur yang jadi presiden ya wakil presiden Gibran. Ketakutan lagi kan. Nah, sebetulnya rakyat Indonesia harus menyadari bahwa sistem seleksi yang buruk itu tidak hanya melahirkan satu pemimpin yang busuk, tapi dua pemimpin, bahkan banyak pemimpin dalam satu kesempatan. Karena sistem kita busuk. Jadi akhirnya dia memproduksi bukan cuma satu orang. Sekian banyak. Maka hari ini elit kita busuk itu lebih dari 80%. Ya. DPR dan segala macam. Karena sistemnya busuk. Jadi dia produksi bukan satu orang saja yang busuk. Nah, kan ini gambaran sederhananya adalah kalau melihat kecemasan orang melihat kalau Prabowo turun yang ganti Gibran, itu kan ketakutan yang luar biasa. Artinya pada soal itu rakyat pada umumnya sudah tidak berharap pada dua-duanya ya, dengan ketakutan-ketakutan yang ada. Nah, tetapi pilihan lain yang lebih mahal adalah ketika revolusi dilakukan, lalu kemudian kita tidak menyiapkan perangkat-perangkat revolusi, kajian-kajian akademik, tokoh-tokoh yang punya integritas dan seterusnya. Revolusi juga harus dipandu. Revolusi tidak boleh liar. Revolusi harus tumbuh dalam panduan pikiran yang akademis. Karena itu oposisi kan kita bicara soal revolusi pemikiran, revolusi civil society, revolusi sistemik. Sebetulnya kalau kita membayangkan rakyat Indonesia sudah tumbuh kesadarannya dan dia mengerti bahwa hak kedaulatan itu ada di pundaknya dan dia bukan sekedar tukang coblos tapi pengambil keputusan, itu pasti sangat amat penting menurut saya. Jadi perdebatan-perdebatan itu yang harus terus kita lakukan ya. Mungkin teman-teman kita akan mengakhiri perbincangan kita. Sebelumnya saya minta statement satu-satu dulu kira-kira supaya menarik ya. Bang Faisal dulu kira-kira apa yang kira-kira menarik ya kita kasih limit lebih lama lagi. Silakan Bang Faisal. Baik, ini saya kira Indonesia sekarang itu sedang digiring masuk ke dalam civility war. Civility war itu sederhananya adalah pemerintah memproduksi hoax, memicu konflik horizontal antara masyarakat dengan kekuasaan, dan itu merupakan cara bagi mereka untuk kemudian menutupi smoke screen-nya mereka. Jadi mereka sengaja mendebati masyarakat. Dan cara mereka mendebati masyarakat itu bukan secara akademis, tapi memancing perdebatan-perdebatan yang tidak beradab dan tidak beretika. Mari kita lihat. Prabowo Subianto mencontohkan hal itu. Ketika masyarakat mengkritik dia mempertontonkan wajah yang tidak beradab dan tidak beretika. Itu seolah-olah memancing masyarakat untuk kemudian membalas dia dengan cara yang sama. Hingga akhirnya enggak ada ujungnya. Tapi masyarakat itu lupa, di balik cara yang seperti itu ada smoke screen-nya. Itu ada hidden agent yang sengaja dilaksanakan oleh kekuasaan itu. Ada hidden agenda. Iya, dan saya bilang agenda prioritas kekuasaan saat ini adalah memprioritaskan konfigurasi politik Indonesia masuk ke dalam jurang otoritarianisme. Saya melihat gejala itu nyata sekali. Misalnya Bang, pasca revisi Undang-Undang TNI, itu disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Itu disambut dengan pembentukan 5 komando daerah militer baru. 20 brigade teritorial pembangunan infanteri pembangunan di seluruh Indonesia. Yang paling parah adalah 100 infanteri teritorial pembangunan yang disebar di 514 kabupaten kota dan ditopang oleh 24.000 Tamtama baru itu. Dan menariknya adalah 100 infanteri teritorial pembangunan itu terdiri dari 3 kompi. Kompi yang pertama adalah kompi pangan dan kompi energi berbasis tanaman pangan. Sawit untuk biodiesel dan tebu untuk bioetanol. Kompi yang kedua adalah kompi kesehatan.
Dan kompi yang ketiga adalah kompi infrastruktur dan konstruksi. Artinya apa? Kita sedang melihat secara formal Presiden Prabowo Subianto sedang memformulasikan penebalan kewenangan militer-militer aktif dalam ruang-ruang sipil dan ruang politik. Ini berbahaya. Ini gejala otoritarianisme yang nyata. Sekarang dia melakukan stress test itu. Dia nggak langsung membentuk institusinya, tapi dia numpang dan menyelipkan keinginannya tadi di balik program-program prioritasnya. MBG, KDMP, semua diseragamkan tuh dalam posisi kedisiplinan yang basisnya adalah politik komando. Yang sampai saat ini orang tuh bertanya, apa hubungan antara KDMP dengan pendidikan militer? KDMP itu toko kelontong. Iya. Dipaksa orang manajernya itu untuk punya sikap seperti seorang militer dalam rangka dia mengurus tuh toko kelontong. Makanya saya bilang ini kekonyolan yang dimulai dari ambisi politik yang tidak beradabnya Prabowo Subianto. Nyawa masyarakat dijadikan mainan. Saya ingat kemarin, siapapun yang menolak untuk mengikuti kaderisasi militer, KDMP itu dia didenda 100 juta. 100 juta. Tapi ketika orangnya mampus meninggal rakyat itu, saya gunakan kata-kata begini ya. Iya. Karena memang negara ini udah nggak waras. Dikompensasi 50 juta. Dan kita memang kritiknya juga harus nggak waras gitu. Dan tidak dipaksa kata mereka. Iya. Tidak dipaksa kata mereka. Ketika mati, cuman diganjar 50 juta. 50. Itu saya melihat satu sisi itu. Artinya apa? Prabowo Subianto sekarang sudah mendesain regulasinya dan sekarang sedang melakukan stres-stres untuk mencari jalan dalam rangka melakukan penguatan militer itu di ranah sipil, birokrasi sipil dan juga birokrasi sosial dengan penolakan yang bisa diatasi oleh masyarakat. Yang kedua nih, masuk lagi kita balik ke DPR. Saya bilang DPR itu check and balance-nya udah rusak. Rusaknya berapa persen? 100% rusak. Dia nggak lagi berfungsi sebagai perwakilannya rakyat. Tapi dia sekarang memposisikan diri sebagai pelayan kekuasaan. Sebagai juru bicara kekuasaan. Bahkan ketika rakyat itu mengkritik presiden, DPR justru tampil di baris terdepan, yang kemudian menjadi juru bicara untuk melawan rakyat itu. Ini konyol. Dan yang paling miris adalah yang terbaru. Revisi Undang-Undang Polri. Ini saya bilang kebangsaan yang sangat sempurna. Pasal 28 ayat 4. Mereka menyelundupkan masuk pasal yang memberikan kewenangan mutlak kepada presiden untuk memberikan penugasan kepada perwira-perwira tinggi aktif Polri untuk bisa menduduki jabatan sipil dan jabatan politik dengan ketiadaan batasan jabatan. Artinya apa? Pola pengembangan karir perwira tinggi di Polri ada di tangan presiden. Ini merubah supremasi Polri menjadi supremasi presiden. Artinya dari dua sisi. Yang pertama revisi Undang-Undang TNI. Yang kedua revisi Undang-Undang Polri. Itu merupakan bentuk pelayanan terbaik DPR untuk memperkuat. Dan presiden merealisasikan politik otoritarianismenya dia. Makanya saya ngambil sampel dari The Economist yang menyebutkan gejala kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sekarang sentralistik, berbasis pada politik komando. Sederhananya gitu ya. Dan saya baca tulisan-tulisannya Noam Chomsky. Itu linguistik politik ahli dia. Massachusetts kan, MIT. Iya. Itu mengatakan bahwa wajah kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sekarang itu menuju korupsi yang sempurna di bawah pendekatan politik yang sentralistik dengan menggunakan tangan-tangan Polri dan TNI. Dan ini sangat disayangkan. Artinya apa? Kita memang udah nggak ada harapan dengan presiden ini. Dia bukan melakukan perbaikan, justru sebaliknya. Yang berikutnya, itu tadi dari sisi politiknya. Kalau kita masuk pada sisi ekonominya, kasihan sekali rakyat ini. Saya buka April 1970 bang. Itu posisi nilai tukar kita tuh Rp375 per dolar. Sekarang, dia tembuskan 17.900, tapi saya tarik mundur, saya pakai angka 17.500. Dari Rp375, 17.500. Depresiasinya berapa persen? 4.560% sekian.
Kita bandingkan dengan Malaysia pada periode yang sama, depresiasinya cuma 36%. Kita bandingkan dengan Singapura pada periode yang sama, malah apresiasi 1,2-1,3%. Kita bandingkan deh dengan depresiasi nilai tukar di kawasan regional yang paling tinggi terhadap Amerika, Filipina, cuma 700%. Indonesia pada periode yang sama 70 sampai dengan sekarang 4.560% sekian. Apakah sebodoh itu kita? Apakah semiskin itu kita? Apakah kita nggak punya sumber daya alam untuk menguatkan posisi nilai tukar kita terhadap dolar? Ya. Karena saya bilang setiap satu nilai tukar rupiah itu ditentukan secara struktural, Bang. Yang pertama pengelolaan sumber daya alam, produksi, distribusi. Kita dapat fales. Ya. Fales masuk sebagai cadangan devisa. Fungsi utama cadangan devisa adalah mengawal stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Apakah kita ini miskin cadangan sumber daya alam? Apakah kita nggak mampu memperbaiki kinerja manufaktur kita? Apakah kita nggak mampu memperkuat struktur fundamental ekspor kita? Sehingga dari tahun 70 sampai sekarang itu depresiasinya 4.500% sekian. Dan yang jadi pertanyaan, ketika jatuhnya rupiah seperti itu, ini ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Yang diuntungkan adalah para perampok itu. Yang dirugikan siapa? Masyarakat. Mari kita dikte keadaan masyarakat Indonesia. Hah? Agar masyarakat itu tidak terlihat miskin secara data, pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, BPS, makanya saya bilang Purbaya itu lepas aja celananya, pakai inrok dia. Itu nggak sehat. Standar garis kemiskinannya itu 40,6 dolar per bulan. Dikonversi ke dalam hitungan rata-rata 30 hari cuma 1,35 dolar per hari. Dikonversi masuk ke dalam hitungan nilai tukar rupiah 20.305 rupiah. Manusia siapa di Indonesia yang bisa hidup per harinya uang 20.305 rupiah. Kita itu emerging market, negara berkembang, dia punya standar garis kemiskinan sendiri. Kalau ngurusnya ke Bank Dunia kan 8,3 dolar per hari. Nah, Bank Dunia bilang pemerintah Indonesia harus fair dong. Rubah. Kenapa justru menggunakan standar garis kemiskinan negara-negara dunia ketiga? Iya. Negara-negara miskin gitu. Padahal statusnya sudah berubah kan? Iya. Nah, kalau kita menggunakannya 8,3 dolar, tingkat kemiskinan di Indonesia itu 64,8%, 194 juta. Kayak gitulah kira-kira. Nah, dan sentralisasi kekuasaan ini, sentralisasi atas perampokan kekayaan uang kita tadi, dari muncul depresiasi nilai tukar rupiah itu digambarkan oleh Oxfam. Sejak tahun 2017, Bang, Oxfam itu memperingatkan masyarakat pemerintah Indonesia, "Woi, pemerintah Indonesia, lihat tuh, sticky Gini ratio." Saya pakai bahasa sticky. Karena sulit diatasi. Sulit diatasi sticky Gini ratio Indonesia itu tingkat ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya makin kaya dan kepemilikan kekayaan mereka makin mayoritas. Satu menguasai 99. Dan yang miskin itu jumlahnya makin banyak tapi kepemilikan asetnya itu makin sedikit. Oxfam bilang kekayaan 5 orang terkaya di Indonesia itu setara 25 miliar US dollar. Dikonversi ke dalam hitungan nilai tukar dengan basis asumsi kurs waktu itu 333,8 triliun. Ini jauh lebih besar dibandingkan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. Yang kekayaan totalnya itu cuma 24 miliar US dollar, 332 triliun. Luar biasa. Bro Edo, silakan. Apa sebetulnya yang buat kita begini marah ini? Dari borong semua. Silakan. Ini bagus dari Bang Faisal tadi. Saya hanya mau bilang aja bahwa semacam ada operasi setan di Republik ini. Operasi setan itu dimulai dari istana. Karena istana ini akhirnya dia mengalami situasi ganjil pertama, yang kedua dia tidak tahu harus kemana itu. Itu kan ada yang disebut semacam kalau ada sick society, ada sick state itu, negara yang sakit. Yeah. Negara yang sakit itu karena dia tidak tahu harus dimulai dari mana mengubah negara itu. Karena itu menurut saya untuk Presiden Prabowo, kalau bisa dia fokus pada masalah korupsi, itu yang paling pertama. Yeah. Hampir semua negara di dunia reformasinya atau restorasinya atau revolusinya dimulai dari membereskan masalah, karena dia adalah semacam ibu dari atau induk dari, jangan kata ibu deh, induk dari semua masalah itu korupsi. Karena itu dia mesti bereskan masalah ini.
Saya mungkin memulainya dari satu cerita kemarin, misalnya ada pengusaha dari Tiongkok, termasuk dari beberapa negara lain. Dia mau bawa duit ke Indonesia, mau investasi di sini. Apa yang terjadi? Dia masuk ke sini, dia bilang oke, saya mau investasi di, contoh ya, di agraria. Saya butuh tanah. Tahu nggak jawaban elit kita? Silakan dicari sendiri. Saya mau urus dokumen-dokumennya, urus sendiri segala macam. Jadi oke, saya urus sendiri ya kata dia. Tapi dia dipalak di kementerian itu, dipalak di lembaga ini, dipalak di. Jadi dia sebelum berinvestasi duitnya udah habis duluan itu. Karena itu ini soal korupsi ya. Karena itu akhirnya mereka batal. Orang enggan datang ke negara kita itu. Itu nyata loh, itu nyata. Diceritain sama mereka itu. Karena itu masalah korupsi ini kalau nggak diberes-beresin, siapapun presidennya nanti nggak akan bisa. Itu satu. Terus yang kedua, sekarang benar kata Bang Faisal tadi, kita mengarah ke otoritarianisme. Apa indikasi dari otoritarianisme? Tadi mulai dari korupsi itu. Karena ada satu semacam kondisi kejahatan dalam negara, lalu terpaksa harus ditutup. Ditutup dengan cara apa? Ya harus benar-benar di cover supaya tidak boleh ada bocoran-bocoran segala macam itu. Karena itu menurut saya ya, kalau menurut saya tidak menganggap bahwa kita oke jari kita sekarang ke TNI, ke Polri. Pembahasan RUU Polri aja diam-diam kok, tiba-tiba muncul hasilnya. Kenaikan BBM dan segala macam diam-diam, tiba-tiba keluar harga semua naik dan segala macam itu. Ini kan akhirnya memang bangsa ini semacam dikelola kelola di bawah tanah gitu loh. Ya kan? Atau di bawah meja atau backdoor deals itu, di belakang pintu. Itu artinya memang negara ini sudah tidak bisa dianggap sebagai negara demokrasi. Ya dong, harus kembali ke tadi itu otoritarianisme itu kita. Itu indikasi-indikasi utama itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini menurut saya ini penting. Ini sebetulnya cara publik melihat ini. Bukan saya mengatakan, tapi publik melihat ini. Pak Prabowo benar tadi kata Mr. J tadi bahwa Prabowo harus mengakui bahwa bangsa kita itu lagi kondisinya tidak sehat. Tidak sehat karena dia sedang mencuci piring sekarang dari rezim sebelumnya. Dia harus membuat satu garis pemisah di situ. Harus dia lakukan garis pemisah itu. Orang menganggap bahwa rezim Prabowo Subianto ini, dia diborgol oleh rezim sebelumnya. Kan begitu. Bahkan malah ada gosip bahwa 90% yang berada di elit-elit kita, di istana dan segala macam itu adalah dari rezim sebelumnya itu. Nah kalau menurut saya, kalau ini ditutup-tutupi terus, lalu ada ketakutan tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Sukur, bahwa kalau Presiden Prabowo suatu saat misalnya sudah tidak kuat lagi atau dia diturunkan oleh rakyat karena kondisi, tiba-tiba yang naik Wapres Gibran, dia sendiri cacat. Sebagai Wapres dia cacat. Ya dong, kasus MK itu kan itu bukan masalah gampang itu. Itu publik negara luar melihatnya bahwa konstitusi aja elastis kayak gitu, gimana investasi gua kalau gua masuk. Gua investasi hari ini hilang uang gua besok. Nanti orang anggap itu masalah-masalah domestik kan. Padahal itu orang luar membacanya begitu. Orang Jepang membacanya buset deh. Konstitusi aja mereka bisa ubah dalam waktu 1 hari. Gimana investasi gua kata dia itu kan. Karena itu tadi. Jadi distrust mulai dari akar rumput. Orang udah nggak percaya. Sekarang gini aja deh. Presiden, Wapres, Ketua DPR semua bicara sekarang 5 tambah 5 10 ya. Rakyat udah nggak percaya. Enggak. Kami nggak percaya dengan omongan Anda. Sampai pada level begitu. Coba. Sampai pada level begitu. Orang udah nggak percaya. Dari luar juga sama mengalami distrust. Karena kita benar-benar pelin-pelan. Kita nggak tahu harus kemana itu. Itu menurut saya poin yang kalau berharap ini didengar oleh Pak Presiden supaya dia fokus aja. Kalau menurut saya ya, kalau dia fokus dia itu lebih dari 3, itu sudah problem. Nggak perlu. Cukup 3 aja. Maksimal 3. Lebih bagus kalau 2. Lebih bagus kalau 1. Itu. Kalau menurut saya 1 itu apa? Bereskan masalah korupsi itu. Daripada tidak sama sekali ya. Daripada tidak sama sekali. Oke. Itu. Ya. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan itu kan mengkonfirmasi bahwa negara saat ini kan tidak baik-baik saja. Dan banyak hal yang memang ruang-ruang publik itu mendiskusikan tentang situasi kondisi bangsa saat ini.
Tapi berbicara berbangsa dan bernegara ini kan nggak harus berpartai A, B, dan seterusnya. Nah, hari ini kita berbicara tentang korupsi misalnya. Korupsi hari ini kan sudah menjadi diagnosa penyakit bangsa ini. Tapi apakah penguasa dalam hal ini melakukan ekosistem yang dibangun untuk menyelesaikan itu persoalan korupsi? Bagaimana KPK hari ini yang menurut perspektif banyak rakyat bahwa pengamat politik, pengamat hukum, ahli pakar hukum dan seterusnya bahwa KPK memang nggak bisa bekerja. Nah, banyak lembaga yang lain di era reformasi yang harusnya independen tanpa intervensi kekuatan politik tertentu, kita bisa belajar dari peristiwa yang ada. Misalnya, bagaimana putusan 90? Ada kekuatan istana untuk bisa melakukan banyak hal dengan komisi Mahkamah Konstitusi. Ini kan konyol berbangsa dan bernegara. Bagaimana kesaksian Agus Raharjo jawab bahwa sebagai ketua KPK waktu itu dipanggil istana lewat pintu belakang untuk menyelesaikan kasus EKTP. Terus ini mau kita biarkan. Ya. Oleh karena itu kami hadir di gerakan oposisi itu, kalau tadi kita diskusikan dan kita bicarakan banyak hal yang memang perlu dan penting dan harus kita luruskan. Ada yang salah tentang perjalanan bangsa ini. Oleh karena itu kita punya keyakinan yang kuat bahwa siapapun penguasa berikutnya, siapapun presiden dan seterusnya, kalau hari ini sistem kita perbarui, kita akan sama, masuk lubang yang sama. Ya. Ini kan kekonyolan-kekonyolan yang sengaja dibangun oleh elit-elit itu. Oleh karena itu, kami gerakan oposisi punya keyakinan bahwa memang diagnosanya bangsa ini ada yang salah. Penting untuk kita luruskan kembali. Semoga dengan adanya gerakan oposisi ini menjadi poros baru yang menjadi sesuatu yang solusi yang harus dan wajib untuk diambil oleh penguasa berikutnya. Kalau hari ini sistem masih sama seperti ini, dan saya rasa tidak akan pernah menyelesaikan persoalan bangsa, dan bahkan pendiri dan cita-cita bangsa ini, para pejuang bangsa ini nggak mau harus seperti ini. Kalaupun bisa Soekarno hidup malu tadi ya, menangis, sedih di pojokan sana. Kok bisa yang bangsa kita perjuangkan bersama hari ini dalam kondisi situasi yang seperti ini. Nah, penting kiranya bahwa gerakan oposisi itu meluruskan kembali jalan Indonesia. Saya punya keyakinan bahwa teman-teman di daerah untuk selalu berjuang, dan saya rasa gerakan oposisi hadir untuk meluruskan kembali jalan yang salah yang diambil oleh penguasa saat ini. Mungkin itu. Silakan, Brother. Ya, kalau saya Pak, saya nggak ngerti teori Pak. Yang saya tahu, saya rasa, yang saya lihat. Asal presiden tidak bilang matamu buram, saya akan terus terang. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti saya bilang matanya buram. Jadi begini, kalau pada akhirnya ada buku tuh Pak, yang bilang the purpose driven life, bahwa hidup harus ditentukan oleh tujuan. Jadi supaya nggak ngambang aja tuh. Orang ke kiri dia ke kiri, orang ke kanan ke kanan. Jadi the purpose driven life itu artinya bahwa hidup harus ditentukan oleh tujuan. Nah Pak Prabowo ini sekarang mau apa nih? Tentukan aja. Mau apa dan mau kemana? Mau apa dan mau kemana? Dia mau mensejahterakan mafia, silahkan. Tentukan. Tentukan langkahnya supaya kami nggak berharap. Dan kami lawan. Dan kami lawan. Itu yang penting. Betul dong. Ya. Tapi kalau Anda memang ingin mensejahterakan rakyat dan mafia melawan Anda, kami tolong Anda. Iya, Kami bantu Anda. Iya. Jangan kami nanti kemudian support Bapak, ternyata yang Bapak pelihara adalah oligarki si bangsa itu. Aku terus terang aja Pak. Iya. Ya, karena bagi saya adalah mengucapkan sesuatu dengan terus terang itu jauh lebih baik daripada saya mengucapkan dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Karena teguran yang nyata-nyata katanya lebih baik daripada teguran kasih sayang tersembunyi. Ya kalau Pak Presiden tersinggung artinya masih sehat tuh batin. Tapi kalau udah nyanyi itu, endasmu, berarti ada yang salah Pak. Dan salah itu di otak tuh Pak. Artinya sebelum menertibkan pengamat, saya udah bilang, tertibkan dulu pikiran Presiden. Yes. Kenapa? Semakin Bapak buka jarak, perlebar jarak rakyat daripada pemimpin, maka semakin sulit Bapak mengetahui bau keringat kami. Padahal Bapak kan bekerja untuk menyelesaikan keresahan-keresahan kami kan. Kalau begitu, kesimpulan saya sebagai rakyat, gerakan oposisi ini bukan sekedar diskusi-diskusi, kami capek diskusi. Ya. Kan Presiden juga bilang apa itu FGD. Kami putuskan hari ini Bapak mau di pihak rakyat, mau di pihak oligarki. Iya. Tentukan.
Bapak menjadi lawan kami atau menjadi kawan kami? Aku rakyatmu dan engkau pemimpinku dan nggak salah kalau aku meminta engkau untuk perhatikan kami. Saya pikir gitu Pak, makasih. Itulah mengapa pengkhianat itu disematkan kepada kawan, tidak disematkan kepada lawan. Lawan. Karena lebih berbahaya kawan yang menjadi musuh dibanding musuh yang memang musuh. Gitu. Ya. Jadi yang harus kita potret hari ini adalah Presiden harus menyadari bahwa banyak kawan yang sebetulnya patut disematkan sebagai pengkhianat. Ya. Nah, tetapi jangan-jangan Presiden juga menjadi bagian dari pengkhianat. Karena dia diamanai rakyat, harusnya dia punya ruang sendiri untuk mendeskripsikan apa yang menjadi kecemasan rakyat. Ya. Kebutuhan negara hari ini harus dijawab oleh dia sebagai Presiden yang dilegitimasi oleh rakyat. Nah, karena itu kita berharap kehadiran gerakan oposisi ini, sekali lagi kita ingin menertibkan cara-cara Presiden dalam bekerja, cara-cara kabinet dalam memandu perjalanan bangsa ini. Selain kita ingin membangun sebuah ketertiban dalam bernegara, hukum sebagai pemandu, ya kita juga ingin negara ini benar-benar memenuhi tanggung jawabnya, sejahterakan, makmurkan rakyat. Jangan kemudian negara ini hanya didirikan, kemudian mereka yang menentukan kebijakannya, mereka yang menikmati, mereka juga yang menjalankan, dan kita hanya menjadi penonton. Diskusi ini akan kembali kami hadirkan pada 1 pekan mendatang. Ikuti terus obrolan tokoh oposisi. Sampai jumpa.